Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan kembali membahas kalkulus 1. Kita lanjutkan pada materi limit fungsi bagian kedua. Oke, kita lanjut. Di materi limit fungsi bagian kedua itu kita membahas mengenai limit fungsi mendekati tak hingga. Nah, limit fungsi mendekati tak hingga itu di mana fungsinya fx untuk x itu dinotasikan seperti ini. Jadi yang berbeda dengan limit fungsi yang sebelumnya adalah hanya di sini saja. Di sini x-nya menuju tak hingga. Bagaimana cara menghitung limit mendekati tak hingga? Kita bisa pakai cara yang sebelumnya. Kita buat dalam tabel. Kita ambil di sini. Contohnya kita ambil limit fx x menuju tak hingga dengan x-nya adalah fx-nya adalah seper x. Nah, kita ambil x-nya mulai dari 1, 10, 100 dan seterusnya. Nah, kalau x-nya 1 maka fx-nya adalah 1 karena 1 per 1 hasilnya 1. Nah, kalau x-nya 10, fx-nya 0,1 karena 1 dibagi 10 maka hasilnya 0,1. Kalau 100 0,01, 1000 0,001, 10.000 0,0001. Kalau ini diteruskan sampai 10 juta maka hasilnya 0,0000001. Ini terlihat makin besar nilai x, makin besar nilainya di sini, maka fx-nya makin kecil. Nah, ini berarti kalau nilai ini kita teruskan sampai tak hingga, tak hingga ini adalah nilai yang sangat besar, nilai yang sangat besar. Maka karena ini sangat besar, maka nilai sangat besar, maka hasilnya pasti mendekati 0. Jadi mendekati 0, bukan 0 ya. Jadi hasilnya mendekati 0. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa limit seper x dengan x menuju tak hingga hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, dari pembuktian ini, dari ini kita dapat juga menurunkan sifat bahwa jika limit k per x pangkat n ini di mana k-nya adalah bilangan real sebarang dan n-nya itu lebih dari 1, maka hasilnya juga sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini, limit k kali x pangkat n, maka hasilnya adalah tak hingga. Oke. Nah, bagaimana cara mencari limit atau menghitung nilai limit tak hingga? Yaitu pertama dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi perhatikan di sini dengan pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertinggi dimaksud di sini karena ada dua biasanya limit fungsi tak hingga itu berbentuk seperti ini, berbentuk pecahan. Jadi dicari pangkat tertinggi dari fungsi-fungsi di sini. Nah, kalau sudah disubstitusi dan hasilnya adalah a per 0, maka hasilnya adalah per 0, maka di sini a per 0 di sini dibolehkan dalam limit karena 0 yang di sini ini mewakili bilangan yang sangat kecil. Jadi seperti tadi, 0 bukan berarti tidak ada atau kosong, tapi artinya adalah nilainya sangat kecil sekali. Nah, kalau a per 0 di sini diperoleh a per 0, maka hasilnya adalah hasil limitnya adalah tak hingga atau tidak ada limitnya. Nah, ketentuan berikutnya adalah jika pangkat tertinggi dari pembilang adalah fx dan penyebutnya adalah gx sama, maka limitnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi fx per gx. Kalau pangkat tertinggi fx itu lebih tinggi daripada gx, maka hasil limitnya adalah tak hingga. Kalau fx ini pangkat tertinggi fx itu lebih kecil daripada gx, maka hasilnya adalah 0. Jadi catat, jadi harus dipahami ketiga sifat ini. Oke. Nah, contohnya adalah ini. Jika contohnya ini, maka untuk menyelesaikan limit ini, kita lihat dulu pangkat tertinggi apa. Pangkat tertinggi adalah x kuadrat.
Nah, di sini terlihat pembilangnya pangkat tertingginya adalah x kuadrat dan penyebutnya juga x kuadrat, maka pasti hasilnya adalah koefisien dari pangkat tertingginya. Nah, cara menyelesaikan adalah seperti judulnya adalah membagi dengan pangkat tertinggi, maka ini bisa dituliskan menjadi 3x kuadrat dibagi pangkat tertingginya x kuadratnya ditambah, ini ada limit x menuju tahingga. Ya, saya perbagi dulu ya, saya hapus dulu ini, kita ganti supaya lebih rapi. Jadi pertama dari sini ada limit x menuju tahingga. Nah, dengan fungsinya adalah 3x pangkat 2 per x pangkat 2, semuanya dibagi pangkat 2, x pangkat 2 ditambah 2 per x pangkat 2, jadi semuanya dibagi ya. Ini per 6x kuadrat per x kuadrat juga dikurang 5 per x kuadrat. Nah, di sini karena sama-sama ada x kuadratnya, maka ini bisa dihabiskan, maka hasilnya adalah limit x menuju tahingga, ini tinggal 3 ditambah 2 per x kuadrat per 6 dikurang 5 per x kuadrat. Nah, x nya disubstitusi, maka hasilnya adalah 3 ditambah yang tadi, pakai sifat yang tadi, jika a per tahingga maka hasilnya adalah 0 per 6 dikurang ini juga 5 bilangan koefisien konstanta dibagi dengan tahingga, maka hasilnya juga 0. Nah, di sini 3 tambah 0 sama dengan 3, 6 kurang 0 sama dengan 0, maka limit ini hasilnya adalah 3 per 6 atau 1/2. Nah, ini karena koefisien pangkat tertingginya sama. Nah, berikutnya, contoh berikutnya, bagaimana di sini terlihat bahwa koefisien dari penyebutnya lebih tinggi. Nah, kalau koefisien dari penyebutnya lebih tinggi, tadi dikatakan bahwa hasilnya adalah 0. Nah, kita coba buktikan. Ini kita bisa faktorkan yang di bawah, 1 dikurang x. Sini faktorkan menjadi 1 dikurang x kali 1 tambah x. Nah, ini limitnya lupa lagi ya, limit x menuju tahingga ya, suka lupa ya. Nah, maka di sini diperoleh sisanya adalah limit x menuju tahingga. Karena sama-sama 1 dikurang x, maka sisanya adalah 1/1 ditambah x ya, 1 ditambah x. Nah, x nya kita substitusi, maka diperoleh 1 ditambah tahingga. Nah, tahingga adalah bilangan yang sangat besar, jadi 1 ditambah yang bilangan sangat besar, ya hasilnya ya tahingga. 1 dibagi tahingga, nah seperti di tabel tadi, 1 dibagi tahingga hasilnya adalah 0. Maka limit ini, limit 1 dikurang x per 1 kurang x kuadrat, dimana x menuju tahingga, maka hasilnya adalah 0. Oke, kita ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah pangkat tertinggi dari pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Nah, dari tadi kalau di sifatnya tadi, maka ini hasilnya adalah tahingga. Nah, ini kita bisa coba, ini tidak bisa difaktorkan, jadi kita langsung coba saya pakai membaginya dengan pangkat tertinggi. Contoh soal yang tadi, yang kedua juga itu bisa dipakai langsung dengan membagi dengan pangkat tertinggi, dan hasilnya pasti sama. Nah, ini kita coba membaginya dengan pangkat tertinggi, diperoleh sama dengan limit x menuju tahingga. Nah, ini kita bagi dengan x kuadrat, 5x kuadrat per x kuadrat ditambah 3 per x kuadrat juga per x kuadrat dikurang 4 per x kuadrat. Nah, di sini yang habis x kuadratnya adalah hanya pembilangnya, maka ini hasilnya adalah limit x menuju tahingga. Nah, yang tersisa di sini adalah 5 karena ini sama-sama x kuadrat, ditambah ini tidak bisa lagi disederhanakan, tetap 3x per x kuadrat. Ini
ada 1 di sini, x-nya 2, maka di sini 1 per x ditambah 4 per x kuadrat. Nah, kalau ini disubstitusikan nilai x-nya, maka kita peroleh bahwa 5 ditambah 3 per tahingga per 1 per tahingga ditambah 4 per tahingga. Jadi pangkat di sini tidak berpengaruh karena berapapun pangkatnya hasilnya pasti tahingga. Karena x di sini x diganti tahingga x kuadrat tahingga pangkat 2 ya tahingga, karena sesuatu yang besar di kuadrat maka makin besar lagi. Nah, ini sama dengan 5 ditambah tadi 3 per tahingga itu 0, 1 per tahingga adalah 0 ditambah 0. Nah, ini sama dengan 5 per 0. Nah, kalau per 0 sifat yang di awal tadi, maka hasilnya adalah tak hingga. Karena 0 di sini adalah catatannya kalau di limit 0 adalah nilai yang sangat kecil sekali. Oke? Nah, cara berikutnya adalah dengan mengalihkan dengan faktor sekawan. Jadi kalau soalnya berbentuk seperti ini yang susah difaktorkan, maka maka kita kalikan dengan faktor sekawannya. Nah, kalau seperti ini kita tulis kembali dulu ini. Selesaikannya dengan cara limit x menuju tahingga untuk akar x kuadrat ditambah 2x dikurang akar x kuadrat. Nah, faktor sekawannya adalah ini dikalikan langsung. Faktor sekawannya adalah penjumlahannya tetap di sini yang dalam akarnya x kuadrat ditambah 2x ditambah, karena situ minus maka ditambah x kuadrat akar x kuadrat. Nah, ini tulis ulang supaya hasilnya tetap sama, tidak merubah hasil, ditambah akar x kuadrat. Nah, kalau seperti ini ingat di sifat aljabar, kalau a kurang b kali a tambah b, maka hasilnya adalah a kuadrat dikurang b kuadrat. Kita anggap ini a nya, ini b nya, maka hasilnya adalah sama dengan, karena ini akarnya di kuadrat maka tersisa x kuadrat ditambah 2x dikurang yang di dalam sini x kuadrat. Nah, penyebutnya tetap akar dari x kuadrat ditambah 2x ditambah akar x kuadrat. Nah, ini kita bisa selesaikan karena di sini ada sama-sama x kuadrat dikurang x kuadrat, maka tersisa 2x per, nah kita sederhanakan yang di bawah. Di sini kita keluarkan x kuadratnya, di sini karena cuma 1 maka dia menjadi seperti ini. Kita sama-sama keluarkan x nya, di sini dikali x dikali akar 1 ditambah 2 per x ditambah, karena ini x kuadrat kalau dikeluarkan jadi akar 1, karena kalau x kuadrat dikeluarkan maka hasilnya adalah diakarkan, maka hasilnya adalah x. Nah, ini ini lupa ya, ini ada limitnya di sini. Di sini ada limitnya, limit x menuju tahingga. Di sini juga masih ada limitnya, limit x menuju tahingga ya, masih ada, belum disubstitusi. Nah, di sini sama-sama ada faktor x, jadi tersisa ya, saya selalu lupa ini limit x menuju tahingga, ini menuju tahingga, sama-sama ada x per x nya tersisa 2 per akar 1 ditambah 2 per x ditambah akar 1.
Nah, kita substitusi nilai nilai x-nya, maka diperoleh 2 per akar 1 ditambah 2 per x itu hasilnya adalah 0. 2 per tahingga maksud saya, ditambah akar 1. Nah, ini hasilnya 2 per 1 tambah 0 adalah 1, akar 1 adalah 1, ditambah akar 1 lagi, jadi 1. Sama dengan 2 per 2. Nah, 2 bagi 2 itu hasilnya 1. Maka nilai limit ini hasilnya adalah 1. Oke, itulah contohnya. Kita berlari. Nah, ini tugasnya. Selesaikan tugas ini dan kumpulkan di kolom tugas pada pertemuan ini. Oke, demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.